Kenapa sih ya ada psikologi gitu loh? Iya. Terus term-term ini tuh kalau nggak ada psikologi bisa gak sih diganti gitu kan? Kenapa psikologi ada intinya dia tuh mempertanyakan itu. Sedangkan yang kita tahu tuh psikologi tuh terkesan tuh kayak sesuatu yang memang memvalidasi gitu-gitu kan. Iya. Nah, sedangkan sebenarnya psikologi kan datangnya dari permasalahan-permasalahan yang muncul di dunia kedokteran. Masalah kita saat ini kondisinya terlalu mudah juga gitu, terlalu mudah, semua terlalu cepat sehingga kita kehilangan kedekatan kita akan orientasi itu mengenal makna hidup itu. Intinya berarti makna hidup ini nggak diciptakan, nggak ada tiba-tiba gitu loh. Iya, Tapi benar. si manusianya, si kitanya yang harus sadar. Ya. Halo guys, balik lagi di Duduk Cerita Podcast. Jadi adalah podcast psikologi dengan vibes tongkrongan. Iya, vibes tongkrongan. Nah, kita ini terinspirasi dari istilah duduk perkara yang tapi kita versi psikologinya ya. Nah, dan kita akan membahas psikologi secara santai dengan satu tujuan, memperbaiki awareness mental health masyarakat. Bersama dengan gue Diki, gue Gibran, enjoy the podcast. Jadi kita untuk fenomena sekarang kita akan membahas terkait makna hidup. Iya, makna hidup. Kayaknya sekarang juga banyak pertanyaan kayak kenapa orang tuh kenapa nih? Iya. Gue tergelitik. Star Trek gue tergelitik aja emang sih makna hidup tuh. Orang jauh dari itu saat ini. Ditambah KLC kan di 25-an, terus kayak umur-umur di middle age udah mau masuk ke tahap dewasa kan, 30, 40 kan. Iya. Itu kayak terus tuntutan lingkungan sosial makin gak make sense. Iya, makin gak make sense dan membuat orang harus seolah-olah kompetitif gitu, ngejar apa gitu sampai lupa memaknai. Iya. Jadi mungkin kalau fenomena yang kelihatan banget itu kan di rutinitas harian yang emang cenderungnya repetitif itu kan. Jadi ya kalau gue lihat sekarang sih kayak dari perusahaan juga kayaknya ya nggak ngasih ruang gitu, nggak banyak ngasih ruang buat karyawan gitu loh. Iya. Dan pun kita juga dipaksa mengerti sama kebijakan yang ada. Iya, dipaksa terdoktrin dengan kebijakan yang ada. Kalau gitu. Terdoktrin itu gue nggak bisa debat lagi. karena memang udah dari sekolah kan kita didoktrin. Iya. Jauh banget. Maksudnya kan untuk tahu matematika tuh sesuatu yang memang harus lo kejar banget, padahal kan masih banyak lo ilmu pengetahuan yang lain. Itu aja salah satu doktrin. Dan kita sebenarnya punya kendali atas informasi itu gitu untuk memilih gitu ya. Cuman ya itu ya, karena itu terus juga ya karena lo tadi mention itu jadi dengan rutinitas harian yang kayak begitu ya kita kesannya jadi burnout. Ujung-ujungnya burnout gitu kan, dan krisis identitas juga kan yang gue bahas tadi KLC. Iya, KLC. Iya. Ini gue jelasin sedikit soal Viktor Frankl nih supaya dapat wawasan gitu. Viktor Frankl ini seorang neuropsikiatri dari asalnya Austria dan dia itu penyintas kamp konsentrasi Nazi yang terdengar yang waktu itu parah banget gitu. Nggak terbayangkan lah terjadi di kondisi saat ini, negara saat ini gitu, nggak terbayang. Karena emang setahu gue ya psikologi modern juga lahir dari itu ya. Iya, dari bekas ya, maksudnya dulu mereka tuh melakukan eksperimen terhadap tahanan-tahanan penjara Nazi. Banyak ya. Karena kan emang lahirnya di Jerman, lahir di Jerman juga. Dalam kondisi seperti itu mungkin memang mental manusia tuh jadi terguncang banget dan orang jadi punya riset lebih ke diteliti. Iya, diteliti. Jadi karena mungkin ini terlalu aman gini, gue terlalu Gak apa, lanjut. Jadi mungkin nanti gue balik. karena sempat ada yang nanya di threads gitu kan, tapi orang random aja yang gue kebetulan baca, jadi gue balas karena kenapa sih ya ada psikologi gitu loh. Terus term-term ini tuh kalau nggak ada psikologi bisa gak sih diganti gitu kan? Kenapa psikologi ada intinya dia tuh mempertanyakan itu. Sedangkan yang kita tahu tuh psikologi itu terkesan tuh kayak sesuatu yang memang memvalidasi gitu-gitu. Nah, sedangkan sebenarnya psikologi kan datangnya dari permasalahan-permasalahan yang muncul di dunia kedokteran. Iya, paham. Iya kan? Dan yang menemukannya seorang dokter. Dan dia di realitanya juga saat itu ya. Iya, yang menemukan seorang dokter. Iya, paham. Cuman setelah dicek kok secara
medis. Pengecekan medis nggak ada. Kok nggak ada gitu. Ngobrol-ngobrol tapi kok begini gitu loh. Nah iya tuh, bisa nyambung ke kondisi ini nih. Nah, dimana realitanya pas konsentrasi Nazi itu orang banyak yang begitu meninggal, padahal fisiknya mungkin nggak terlalu gimana-gimana. Ya gitu. Secara medis nggak kelihatan gitu, tapi secara mental tuh orang ada yang kayak hampa gitu, hidup tapi banyak ketakutannya hidup. Mungkin tapi ketakutannya banyak banget gitu. Ya mungkin jadinya lebih ini ya psikosomatis. Ya psikosomatis ya. Jadi akhirnya ya lahirlah si psikologi. Ya, jadi mungkin psikosomatis adalah sesuatu kelainan mental ya. Psikosomatis itu ini ya termasuk suatu kelainan mental, tapi saking akutnya itu sampai dirasakan oleh fisik gitu. Misalnya contohnya GERD. Ya, itu kan bisa jadi psikosomatis gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, itu soal psikosomatis. Nah, pada dasarnya juga si Viktor Frankl ini tadi terinspirasi dari kondisi di zaman itu di konsentrasi Nazi itu yang sangat mencekam gitu ya, sangat parah berdarah-darah lah gitu. Dan dia melihat di situ ternyata orang tetap bisa memaknai hidupnya gitu. Dalam kondisi yang seberat itu. Nah, di sini kita akan bahas logoterapi ya, kalau Viktor Frankl sebut logoterapi, tapi ini kita akan bahas secara general ya, makna hidup. Intinya sebenarnya makna hidup. Nah, bagaimana menemukan makna hidup pada saat kita sekarang ini mungkin jauh lebih mudah ya dibanding saat itu gitu. Saat itu bahkan dalam titik terendah pun orang dituntut untuk memaknai hidupnya agar tetap bisa bertahan gitu. Berproses dan bertahan gitu ya. Nah, saat ini mungkin itu juga yang masalah kita nih. Masalah kita saat ini kondisinya terlalu mudah juga gitu, terlalu mudah, semua terlalu cepat sehingga kita kehilangan kedekatan kita akan orientasi itu mengenal makna hidup itu. Jadi mungkin kalau kalau gua relatein ya, kalau itu kan mungkin lu menggunakan background atau pendekatannya. Victor. Pada saat itu Viktor Frankl seperti itu ya. Karena menurut gua kalau makna hidup itu sesuatu yang cukup mewah buat kita. Karena itu suatu term atau kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang secara ekonomi itu sudah financial well gitu sudah baik secara finansial. Sedangkan orang secara kebutuhan udah terpenuhi lah. Sedangkan kita yang istilahnya hanya hanya cukup sehari aja gitu kan. Jadi kayak kerja doang isinya. Jadi kita nggak kepikiran makna hidup gitu. Cuman mungkin tapi ternyata itu dari Viktor Frankl, ternyata pada kondisi tersulit kita ternyata bisa memaknai hidup. Nah, itu poinnya sebenarnya. Jadi makna hidup itu dicari bukan di saat kita lagi di titik tertinggi aja. Enggak. Kita ternyata dalam suatu kondisi ekonomi yang sulit juga ternyata kita bisa memaknai hidup ini. Nah, mungkin dalam konsep Islam bersyukur mungkin dan lain-lain sebagainya. Mungkin kalau gue wrap up berarti hitungannya gini ya, kalau makna hidup itu ketika lo di atas berarti kita memaknai hidup tuh ketika kita udah selesai dengan psychological needs yang basic benar sekali. Papan, pangan, ya sandang, pangan, papan itu kan. Cuman kalau itu nggak berarti yang bawah juga nggak bisa. Karena yang di bawah itu, yang tadi gue bilang tuh mereka kan kerja, itu aja dianggap sebagai makna hidup. Karena kerja untuk bertahan hidup. Iya. Itu jadi mungkin. Jadi makna hidup itu jangan diartikan secara luas banget. Kita harus lihat konteks. Konteks. Ya kan. Terus kemampuan kita. Benar sekali. Kalau misalnya seorang yang kaya dan segala materi udah punya, mungkin dia memaknai hidupnya lebih ke perannya untuk orang sesama yang lain lebih besar lagi. Tapi kalau kita yang di bawah nih, kita memaknai hidup kita, bagaimana kita bertahan hidup dulu, gitu kan? Intinya berarti makna hidup ini nggak diciptakan, nggak ada tiba-tiba gitu loh. Tapi benar. si manusianya, si kitanya yang harus sadar. Kitanya harus respon nih. Karena kan tadi di fenomena kita mention ya terkait sama rutinitas yang repetitif. Padahal justru kalau itu kita bisa tangkap gitu kan, itu bisa jadi ini tujuan gue hidup gitu saat ini gitu itu gitu kan. Jadi ya literally itu aja gitu. Itu aja, nggak muluk-muluk sebenarnya makna hidup. Nggak muluk-muluk karena emang ya tadi lagi based on konteks juga. Dan makna hidup itu menurut gue, ini gue selalu ulang-ulang sih terkait redefinisi tujuan hidup. Jadi kalau misalnya lu sebagai siswa kayak gue dulu, gue berapa kali ganti ide anjir. Ganti cita-cita. Cita-cita, Betul, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Cuman pertanyaannya,
apakah gue pelin-pelan? Nah, oke, ya. Nah, kan enggak. Maksudnya ya gue bisa bilang gue secara knowledge bertambah, Iya. experience bertambah. Iya. Dan gue jadi semakin melihat oh ternyata ada ya sesuatu yang realistis, Iya. bisa digapai, dan ada sesuatu yang kayaknya ini nggak worth it deh gue buat capai. Iya. Iya gak sih? Kita jadi tahu kemampuan kita ya, mengukurnya bisa gitu ya. Nggak cuma kemampuan, mungkin jadi desire-nya. Iya. Mungkin kita taunya kayak polisi, karena kan itu yang ada di berita-berita polisi, Iya. menangkap maling, Iya. membasmi kejahatan. Begitu gak sih? Kita tahu di situ karena itu framingnya gitu. Iya. Oh, di framing, wah parah banget. Bukan tugas ya itu ya. Kan sebatas itu kalau anak kecil, iya gak sih? Iya, Cuman setelah kesini, astronot kayaknya make sense juga. Gitu kan. Makin kesini, oke psikolog. Karena gue lihat prospek kedepannya oke. Kalau gue gitu, jadi gue selalu melakukan redefinisi pengulangan. Iya. Tapi justru itulah yang sehat menurut gue. Iya kan? Iya, karena kehidupan kita berkembang terus-terusan kan, kita bertumbuh ya, nggak tumbuh badan doang gitu ya. Secara mental berkembang, emosi berkembang, pikiran juga makin meluas gitu ya. Informasi makin banyak yang membuat kita akhirnya ya meredefinisi makna hidup kita lagi. Mungkin kita langsung dapat poinnya di situ. Jangan mengeneralisir makna hidup. Ya. Lihat konteks dan kemampuan. Benar. Nah itu. Ya. Konteks dan kemampuan harus diukur makna hidup dari situ dulu. Dan makna hidup bisa dirubah, bisa direvisi. Bisa direvisi juga gitu. Ini ada tips juga, dan tipsnya ini bisa gue bilang general juga. Jadi kalian bisa pilih. Bisa pilih, iya benar. Ini kalau bisa lu salah satu doang bisa. Gitu. Bisa semuanya bisa. Bisa semuanya bisa. Kan yang penting apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau gue di sini mau mention soal nilai tanggung jawab itu supaya dapat prosesnya kan. Dapat proses dan lu tahu ini tuh memang bener lu apa enggak. Iya. Karena jadi kalau makna langsung hidup mengenali juga ya. Karena kalau makna hidup cuma lu pajang doang tuh ditempel di apa quotes di apa namanya? Wallpaper. Iya, benar. Itu yang nggak jadi apa-apa juga. Gua sangat menyarankan kalau kita tuh punya sisi-sisi punya kanvas. Karena kan kita udah capek dengan kegiatan repetitif balik lagi. Iya kan. Nah, terus kanvas ini gunanya adalah untuk kita ngerilis. Iya. Karena yang kita tahu ketika kita kerja melakukan sesuatu repetitif itu kan sesuatu yang memang ada SOP-nya, ya kan, ada prosedurnya, dan kita tuh terbatasi secara kreativitas. Kalau gue duduk cerita nih, ya sekarang udah ganti sih. Kok bisa ganti ya dia? Nah, kalau gue duduk cerita nih, ini kan bisa dibilang bukan kanvas ya, maksudnya bukan literally kanvas. Tapi ini kayak model komunitas, model bisnis bisa kita bilang, model media. Ya, model media. Kan? Nah, ini kanvas kosong gue yang gue ajak teman-teman buat kita ngelukis bareng yuk gitu. Gue udah bikin situ kalau ada sisi nilai kreatif nih. Iya. Kalau nilai-nilai pengalaman, yang kedua ada nilai-nilai pengalaman ya namanya. Nah, dari segi pengalaman, menurut lu gimana? Kalau ada punya juga nggak pengalaman? Ada pasti. Kayaknya lebih relate lu deh, kan lu pernah cerita yang ini loh, kan lu pernah kerja tuh sebelumnya 7 tahun. Oh iya. Awalnya 2 tahun kayak ngerasa repetitif tuh. Iya. Gimana tuh? Cerita-cerita lagi. Kalau gua jadi inget-inget lagi nih. Nggak, tapi bener kan? 2 tahun itu lu ngerasa repetitif, maksudnya kita semua tuh pernah kerja ini. Iya. Oke, gua pernah kerja 7 tahun lamanya. 7 tahun lamanya di lab, di lab. Tapi di 2 tahun pertama itu tadi gue ngalami repetitif itu sampai gue ngapain ya gue kayak gini, pulang kerja tidur, pulang kerja main, pulang tidur, besok kerja lagi berulang. Oke. Gue tambahin berarti nilai-nilai kreatif atau kanvas itu berarti dibutuhkan waktu senggang. Ya. Nah ini konteksnya. Ini konteksnya adalah ketika lu nggak punya waktu senggang. Iya, ketika lu disibukkan gitu. Harus menghadapi dengan rutinitas dan tuntutan perusahaan mungkin ya. Iya. Dan lu harus istirahat juga gitu. Lu harus istirahat. Ya. Dan lu nggak punya waktu buat bikin dari nilai-nilai kreatifnya itu. Benar. Nah berarti dari nilai pengalaman. Nilai pengalaman. Nah itu ternyata ya kalau gue sebut-sebut ya kayak pedang bermata dua gitu. Paradoks sebenarnya. Iya. Dari pengalaman yang gue alami itu, gue bisa aja menemukan kehilangan makna kalau gue terus-terusan melakukan itu dan nggak memaknai kehidupan gue sampai akhirnya gue menemukan makna tuh di tahun kedua. Nah padahal itu kan tadinya gue nggak memaknai hidup itu kan. Berarti secara sadar kehilangan makna gue tadinya, kok gue gini-gini aja. Tapi pas itu
setelah itu repetitif gue lakukan, gue mencari-cari apa yang bisa gue maknai dari kerjaan ini. Nah ternyata gue malah masuk ke, kalau di HR mungkin memahami ini gitu, bahwa kita tuh harus involve terhadap perusahaan kita. Jadi jangan cuma kerja doang. Enggak, maksudnya kayak gini. Gue tuh kayak harus merasa terlibat dengan perusahaan ini. Iya, walaupun misalnya gue kerja di lab, sebenarnya gue tuh berkontribusi terhadap binatang yang gue yang gue tes di sampelnya di lab tuh. Gue kebetulan tes sampel ayam gitu, ternak. Itu tuh gue harus memaknai bahwa gue tuh berkontribusi buat ayam-ayam di peternakan itu supaya tetap sehat. Paham. Nah itu yang dulunya gue nggak dapet, gue cuma kerja aja terus gue kerjain. Karena emang awalnya banyak perusahaan memang nggak ngelakukan onboard kan. Nah itu ada beberapa yang kayak gitu. Sehingga jadi kita cuma dikasih tahu job desk-nya doang. Iya. Dan kita cuma taunya kerjaan-kerjaan yang repetitif aja. Benar. Tapi ketika ditarik nih, kenapa sih kita melakukan itu? Nah itu kita jadi tahu, oh kita tuh melakukan ini untuk A, melakukan ini untuk B. Jadi tuh kita punya value buat perusahaan. Gue juga pede bekerja, punya value rasanya, dan ada kebanggaan secara moral gitu ya. Karena gue membantu ternak-ternak itu di situ. Kalau lo itu. Ya itu gue memaknai profesi gue saat itu. Ternyata gue tuh bermakna loh di sini. Gitu. Walaupun ternyata mungkin gue bagian paling bawah di perusahaan itu, tapi gue punya makna loh untuk perusahaan ini. Iya, paham. Kira-kira gitulah. Terakhir nilai sikap. Nilai-nilai sikap. Yang ketiga nilai-nilai sikap. Mungkin kalau kata gue sih sikap itu part of mental sih. Jadi kayak secara kita memberikan afirmatif kepada diri sendiri. Iya. Kalau misalnya simpelnya ya, kan kita dari tadi bahasnya itu kayak seakan-akan tuh dunia tuh nggak peduli sama lu. Iya. Nah, terus kalau argumennya begitu, ya siapa lagi kalau bukan kita. Jadi jangan sampai nih dengan lu tergerus sama waktu, tergerus sama rutinitas yang lu lakukan. Masa sih lu juga mau membiarkan diri lu lepas kendali? Bukan lepas kendali ya, hilang arah. Gitu loh. Iya. Jadi ya sesimpel minimal lu berterima kasih sudah tiap malam gitu. Afirmatif lah ya. Iya, itu hal basic sih. Sebenarnya banyak banget nilai sikap tuh kayak misalnya kita lebih responsibel ya. Tadi kan muncul dari nilai-nilai kreatif dan pengalaman itu harusnya ya otomatis keinstall tuh karena lu udah jadi lebih clear dalam melihat. Benar. Karena kan udah tersalurkan nih sisi-sisinya gitu kan. Jadi nilai sikapnya tuh harusnya ada gitu kan. Cuman kan itu mungkin nggak konkret ya karena lu harus checklist yang sebelum-sebelumnya. Benar. Lu harus ngalamin yang sebelumnya gitu. Makanya better lu biasakan afirmatif positif gitu kan. Karena ya tadi ya kalau nggak bukan kita siapa lagi. Iya. Oke, ini gitu general banget gak sih? Tapi itu deep sih menurut gue. Itu penting sih. Maksudnya di dewasa ini orang terlalu cepat gitu ya. Dan ya kan cepat gitu. Di perkotaan ini kita tuh selalu berisik ya. Luangkan waktu sendiri. Sebelum tidur. Sebelum tidur 15 menit 10 menit tanpa gadget. Buat dengerin suara detak jantung, suara jangkrik kalau yang masih di Bogor. Iya, benar. Depok jangkrik, suara angin atau suara tetangga. Tapi itu bagus juga sebenarnya kalau sesekali ya. Iya. Nah kalau misalnya mau yang spesifik lagi bisa tanya, komen, diskusi juga sama kita. DM juga di @dudukcerita.id, terus juga jangan lupa subscribe, like dan juga share biar edukasi kita tuh makin masif. Iya. Nah kita juga sekarang hadir di podcast nih, terus sama hadir di podcastnya Spotify ya, di Spotify. Dan Noise. Iya, jadi ya gitulah. Lu bisa dengerin sambil, kalau YouTube kan harus standby dia. Nah kalau Spotify sama Noise, dia versi videonya, cuman lu bisa lock. Jadi audio, versi video. Aku baru tahu gue. Jadi video, tapi kan dia video audio. Oke. Kalau YouTube kan lu harus premium dulu buat harus nge-lock baru dia masih dengar gitu kan. Tapi kalau Spotify Noise enggak, jadi dia nge-lock aja. Gitu. Oke. Jadi akhir kata gue Diki, gue Gibran. Mari biasakan berpsikologi.